pukul orang sampai patah tulang, tidak ada sesuatu yang menyebabkan boleh dipukul. Ini ada syariah. Maka Nabi menyebutkan merusak tulang mayat sama hukumnya dengan merusak tulang orang yang hidup. Artinya tidak boleh ganggu mayat. Maka hari ini perkara yang harus diperhatikan adalah praktek-praktek dalam dunia pelatihan kedokteran bagi mahasiswa kedokteran. Apalagi hanya untuk membuat alat peraga mayat. Nah, makanya itu tidak boleh sebenarnya. Nah. Jadi Nabi melarang mengganggu mayat, merusak tulangnya sama seperti dosa merusak tulang orang yang masih hidup. Makanya tidak boleh membongkar kuburan asal-asalan kecuali wa yustasna, kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara sehubungan dengan sifat dan bentuk kuburan, dan kita sudah mendapatkan ilmu bahwa kuburan itu disuruh gali yang dalam maksimal seukuran seorang laki-laki yang berdiri dengan mengangkat tangannya, atau sekitar 2 meter 25 cm sedalam-dalamnya. Ukuran yang normal boleh sampai ke dada. Menurut mazhab Malik juga boleh sampai ke pinggang. Lalu disunnahkan membuat liang lahat. Lalu kemudian disunnahkan bagi yang menghadiri proses penguburan untuk melempar atau mencampakkan 3 genggam tanah. Sunnah mencampakkan 3 genggam tanah ke dalam kuburan, ke bahagian kepala jenazah. Artinya bukan melempar ke kepala, tapi bahagian ke arah kepala jenazah. Kemudian sunnah meninggikan kuburan sekira-kira 1 jengkal, dibuat gundukan di atas kuburan 1 jengkal. Itu lebih baik daripada meratakan kuburan. Kemudian sunnah untuk meletakkan batu di arah kepala kuburan. Juga boleh menebarkan kerikil. Lalu makruh untuk mengecat kuburan, menjadikan bangunan. Lalu makruh menciumnya, mengelilinginya,
juga makruh membuat tulisan. Kita sudah jelaskan membuat tulisan di kuburan makruh pada dasar hukumnya, tetapi dibolehkan ketika dibutuhkan dengan hajat. Ya, contoh, kalau kita tidak tulis, kita tidak tahu lagi mana kuburan ayah kita, ibu kita, maka dibolehkan menuliskan nama. Yang intinya jangan bermewah-mewah pada kuburan. Dan masih ada satu yang tersisa, yaitu jangan memberi as-siraj ala al-kubur. Siraj itu cahaya, lampu. Artinya jangan buat kuburan lalu diberikan lampu seperti lampu rumah, gitu, jangan. Bukan dalam kuburan, di atas kuburan. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas, la'anallah zawiratil kubur wal muttakhizina 'alaiha as-siraj. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur dengan menimbulkan fitnah. Nah, ini catatannya, maksudnya menimbulkan fitnah, berteriak, meratap, ya. Dan juga Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan, meletakkan lampu di kuburan. As-siraj itu dibuat lampu cahaya. Nah, jadi jangan lakukan itu. Baik, kita lanjut berikutnya, ihtiram al-qubur. Bagaimana cara atau urusan menghormati kuburan. Jadi ada perkara-perkara yang disuruh jaga dalam urusan menghormati kuburan. Yang pertama, yukrahul julus 'alal qabri. Makruh hukumnya duduk di atas kuburan. Makruh duduk di atas kuburan. Wal masyu 'alaih, duduk makruh, berjalan di atasnya pun makruh. Ya, jadi melangkahi kuburan, jalan di atas kuburan makruh. Wan naum, tidur di kuburan. Wa qada'ul hajah, lalu kemudian buang hajat. Min baulin, baik kencing, atau ghaid, ataupun buang air besar. Ya. Dan itu semua berdasarkan hadis Nabi, la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Mursid Al-Ghanwi, kata Rasulullah, jangan engkau duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan jangan engkau salat di atasnya atau menghadapnya. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan, la ayyajlisa ahadukum ala jamrah. Kalau seandainya seseorang kalian duduk di atas bara api, fatakhallasa ila jildih, lalu terbakarlah kulitnya. Jadi kalau ada seseorang duduk di atas kuburan lalu terbakarlah kulitnya, khairun lahu, itu lebih baik untuknya, min ayyajlisa ala qabr, daripada duduk di atas kuburan. Jadi salah satu penghormatan kepada kuburan adalah jangan duduk di atas kuburan. Yang dimaksud sebenarnya paling yang harus dijaga, jangan duduk di atas gundukannya. Dan kuburan itu ada gundukannya, jangan duduk di atas gundukannya. Itu yang paling utama yang dimaksud. Namun walaupun begitu, untuk berjaga-jaga juga duduk di seputarannya, artinya di semen-semen
itu pun lebih baik dihindari. Ya, itu pun lebih baik dihindari. Ya, walaupun yang dimaksud dalam hadis adalah duduk di atas gundukan kuburan, itu tidak boleh. Apalagi sampai kencing, buang hajat. Ya. Nah, ini perkara yang makruhnya makruh tahrim dalam mazhab Hanafi, makruhnya mendekati haram. Ya. Dan itu semuanya makruh kalau kecuali illa lidarurah, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, darurat itu ya bisa jadi dalam kondisi perang, kita tidak tahu itu kuburan, lalu kemudian atau melari, ketika lari tidak tahu, akhirnya terinjak-injak kuburan. Nah, itu kondisi-kondisi yang kadang-kadang termaafkan. Ya. Lalu mazhab Syafi'i dan Hambali pun menambahkan waja'alu al-ittika awil istinad ila al-qabri makruhan kal julus, bersandar ke kuburan, menyandarkan badan. Kita tidak duduk langsung tapi sandarkan badan, itu pun makruh. Nah, makanya tadi saya bilang makruhnya lebih kuat duduk di atas gundukan, tetapi lebih baik hindari juga duduk di semen-semen yang ada di samping kuburan. Itu kalau bisa hindari. Jadi kalau kita berziarah ya lebih bagus bawa tikar, duduk di area bawah yang tidak menyamping-nyamping langsung dengan kuburannya. Nah, ini perkara pertama yang dilarang untuk menghormati kuburan. Juga nanti ada hadis yang ditambahkan bahwa masuk ke area kuburan itu juga makruh kalau memakai sandal. Karena ada salah seorang sahabat ketika sedang berada di area kuburan Baqi', dia memakai sandal. Lalu Nabi melihat dan Nabi mengatakan, lepaskan sandalmu, kata Rasulullah. Maka di situ ada kemakruhan memakai sandal. Ini masuk ke area kuburan seharusnya lepas sandal. Sama kayak masuk masjid. Tapi perlu kita perhatikan dulu, disuruh lepas sandal, area pekuburannya padang pasir. Ada masalah. Artinya kita lepas sandal, yang kita injak pasir, kerikil. Kalau sekarang kita lepas sandal, Pak, pulang kita dikuburkan satu lagi, kena duri, robek kulit. Karena area kita area hutan, area yang tidak bisa nak pakai sandal. Kena putri malu itu aja sudah cukup bagi kita untuk malu selama-lama. Maka di kuburan kan banyak itu kena daun-daun putri malunya kenang kan, buah-buahnya kenang kan, lagi kenang tertukar. Nah, makanya sekarang dulu kondisi berbeda, karena area yang disuruh lepas sandal oleh Nabi area berpasir, jadi orang tidak pakai sandal di situ tidak ada masalah. Kalau sekarang rasa-rasa tidak mungkin kita tidak pakai sandal, malah lebih berbahaya bagi kita. Nah, tapi intinya kalau kuburan itu aman dari perkara, yang utama untuk menghormati kubur adalah lepaskan sandal, itu yang utama. Berikutnya dalam urusan menghormati kuburan adalah yuhramu nabshul qabri madama yadunnu fihi syai' min a'dhamil mayyit. Haram hukumnya membongkar kuburan. Haram hukum membongkar kuburan selama yakin di kuburan itu masih ada tulang belulang si mayat. Ya. Dan ini berdasarkan karena nanti ketika membongkar kuburan otomatis kita akan merusak tulang belulang si mayat.
Nabi SAW menyebutkan, kasru 'azmil mayyit ka kasri 'azmil hayy fil ismi. Merusak tulang mayat itu sama dosanya seperti merusak tulang orang yang hidup. Kita kalau pukul orang sampai patah tulang, tidak ada sesuatu yang menyebabkan boleh dipukul. Ini ada syar'i. Maka Nabi menyebutkan merusak tulang mayat sama hukumnya dengan merusak tulang orang yang hidup. Artinya tidak boleh ganggu mayat. Maka hari ini perkara yang harus diperhatikan adalah praktek-praktek dalam dunia pelatihan kedokteran bagi mahasiswa kedokteran. Itu dengan mengambil mayat lalu membelahnya, merobeknya, jahit kembali, nanti setelah itu robek lagi. Sudah dijadikan mayat sebagai alat praktek. Itu harus ditinjau sejauh mana kebutuhan itu. Kalau seandainya satu penyakit sudah ditemukan penyebabnya dan sudah banyak ditemukan, maka tidak boleh menjadikan mayat sebagai alat praktek, karena itu akan menghinakan mayat. Kayak mana tidak terhina, Pak? Direndam, kemudian diambil, dibelah, dijahit. Besok mahasiswa baru ambil lagi, belah lagi. Itu kan menghinakan mayat. Apalagi di dunia modern, untuk mengganti itu sekarang ada alat-alat peraga untuk mengganti mayat, dan itu mudah dilakukan sekarang. Manusia hari ini apa yang tidak bisa buat, Pak? Robot untuk berhubungan seks saja dibuat sempurna, apalagi hanya untuk membuat alat peraga mayat. Nah, makanya itu tidak boleh sebenarnya. Jadi Nabi melarang mengganggu mayat, merusak tulangnya sama seperti dosa merusak tulang orang yang masih hidup. Makanya tidak boleh membongkar kuburan dan salah-salan kecuali wa yustasna, kecuali min zalika halatun yaqtadhiha ad-darurah aw al-hajah wal ghardu sahih. Kecuali terjadi kondisi darurat hajat yang penting dengan tujuan-tujuan yang benar. Nah, itu baru dibenarkan. Apa contohnya? Membongkar kuburan ketika ada perkara tertentu yang menyebabkan dibolehkan. Di antaranya iza dufina min ghairi kafan atau ghairi ghuslin atau ila ghairi al-qiblah. Boleh membongkar kuburan kalau jenazah itu sudah dikuburkan tanpa kain kafan, atau tidak dimandikan, atau tidak menghadap ke kiblat. Jadi perkara seperti ini karena itu wajib dilakukan waktu diurusi jenazah, maka wajib pula untuk dilakukan ketika luput dari pekerjaan itu. Ada satu riwayat dari Sa'id anna rajulan qabbaru sahiban lahum. Jadi ada sekelompok orang menguburkan jenazah sahabatnya. Lam yaghsiluhu, jenazah itu tidak dimandikan, walam yajidu lahu kafanan, juga tidak dikafankan karena tidak ada kain kafan pada waktu itu. Summa laku Mu'az bin Jabal, kemudian sekelompok laki-laki ini bertemu dengan Mu'az bin Jabal.
Fa amarahum ayyukhrijuhu. Muaz bin Jabal kan sahabat Nabi. Langsung Muaz begitu mengetahui bahwa jenazah seseorang yang telah dikuburkan tidak dimandikan dan tidak dikafankan, lalu kemudian Muaz menyuruh keluarkan, bongkar dia, lalu mandikan, ghusila wa kufida, lalu dimandikan kembali, dikafankan, wa hunnita, diberi wangi-wangian, summa shalla alaihi, kemudian disalatkan. Nah, jadi ini kasus pertama boleh bongkar kuburan ketika jenazah tidak cukup fardu kifayah. Tidak cukup fardu kifayah dalam keadaan normal. Arti normal, waktu dikubumikan itu dia normalnya bisa dimandikan, bisa dikafankan, bisa disolatkan, tetapi tidak dilakukan. Kalau solat boleh di atas kuburan seperti yang sudah kita bahas, tapi yang perkara lain itu disuruh bongkar. Jadi kalau tidak dimandikan jenazah seorang mukmin, bongkar, mandikan lagi. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Contoh waktu tsunami itu kan tidak mungkin kita mandikan, tidak mungkin kita kafankan semua, itu tidak perlu dibongkar. Ya, itu waktu diselesaikan pun dalam keadaan darurat yang termaafkan. Ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, kalau hanya sekedar kafan maka boleh ditinggalkan. Maksudnya begini, tadi kan waktu tidak dimandikan, dikafankan, suruh bongkar. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan begini, kalau hanya sekedar tidak dikafankan, ya, maka boleh, tidak perlu dibongkar lagi, karena sattarahu biturab, ya, dengan dia sudah diselimuti oleh tanah, maka itu sudah dianggap pengganti kafannya. Nah, jadi mazhab Syafi'i menambahkan, kalau sekedar kafan mungkin waktu ditanam tidak ada kain, meninggal di dalam safar atau apa saja, maka itu tidak perlu digali lagi. Nah, karena sudah terwakili dengan pakaian tanah yang menutupinya. Nah, baik. Tapi semua itu disuruh bongkar kembali kalau tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan. Tapi kalau sempat, misal dikhawatirkan terjadi kerusakan yang berat, misal kita bongkar rusak semua keadaannya, maka lebih bagus tidak usah bongkar. Baik, begitu. Jadi itu contoh kasus pertama, kapan kuburan boleh dibongkar. Contoh yang kedua, iza kana al-kafan maghsuban wa aba sahibuhu ay ya'khuzal qimah. Contoh kedua, kenapa disuruh bongkar, boleh bongkar kuburan kalau kain kafan yang dipakai oleh jenazah adalah kain kafan hasil rampasan, dan pemilik kain itu tidak ridha, tidak mau diganti dengan uang. Nah, jadi jenazah dibungkus dengan kain kafan curian, entah si jenazah yang mencuri, entah keluarganya, dan pemilik kain kafan tidak mau, harus ambil balik, dia tidak mau diganti dengan uang. Maka di saat itu wajib bongkar kuburan, ganti kain kafan, kembalikan kain kafan orang. Atau aukanatil ardu maqsubah wa lam yarda malikuha bibaqaihi, atau bukan kain kafannya yang rampasan, tanah tempat kita kuburkan jenazah, tanah rampasan, tak kubur bak tanah go, sedangkan yang punya tanah lam yarda, enggak ridha. Tiba-tiba dilihat sudah ada kuburan di tanah dia. Mungkin dia punya tanah di daerah mana,
dilihat sudah ada kuburan dan dia tak rida dia ambil tanahnya walaupun untuk dikuburkan, maka di saat itu wajib bongkar, pindahkan. Jadi kalau begitu urusannya, masalah mengambil harta orang sampai yang mati harus dibongkar kembali, ini menunjukkan apa? Besarnya dosa orang-orang yang merampas harta orang. Haija kafan, kain kafan, ambil punya orang, sudah dikuburkan. Para ulama sepakat mengatakan kalau pemilik kain kafan itu tidak rida dengan hasil curian itu, wajib bongkar walaupun sudah jadi jenazah. Maka kalau itu jadi masalah, bagaimana kita hari ini yang mengambil harta orang? Maka pancuri-pancurinya pak, itu dosa-dosanya besar sekali itu, pencuri-pencuri itu. Maaf, kenapa enggak sadar-sadar? Karena pencuri memang tidak pernah ikut pengajian. Walaupun nanti ada 1-2 pencuri yang dari hasil jamaah pengajian juga ada, cuma hanalil. Karena orang kalau sudah mendengar ayat Allah, hadis Nabi, hatinya terbimbing untuk timbul rasa takut. Pencuri payah ikut pengajian. Oh, ada pengajian di penjara, tapi tidak bisa menyadarkan. Saya beberapa kali ngisi pengajian dalam penjara, Pak. Jadi saya sudah berapa kali masuk penjara. Penjara berapa lapas itu sudah saya masuk berapa kali itu. Ngisi pengajian kayak gini, napi semua nih, napi semuanya. Tapi yang bicara di hadapan napi, ya tahulah berapa persen kesadaran. Karena hatinya bertahun-tahun berselimut dengan kejahatan sehingga menghitam. Maka hati-hati berurusan dengan harta orang. Jangan coba-coba ambil harta orang. Kalau urusan dengan jenazah saja tidak beres, maka waktu hidup jangan coba-coba. Itu contoh kasus kedua. Contoh kasus ketiga, kapan kuburan boleh dibongkar? Lidhaikil masjid al-jami', ketika menjadi sempitnya masjid jami'. Masjid jami' Lancang Garam. Ini bukan masjid jami' Lancang Garam. Masjid jami' itu masjid yang ada Jumat, itu disebut al-masjidul jami'. Masjid yang tidak dirikan Jumat disebut masjidun, yang ada Jumatnya disebut al-masjid al-jami'. Jami' itu mengumpulkan semua orang. Di sini apa maksudnya? Yaitu ada kuburan yang ditanam yang menyebabkan area masjid menjadi sempit. Ya, bisa jadi ini kemungkinannya adalah tanah masjid, tanam jenazah, sehingga masjid tidak bisa mengalami perluasan. Padahal jami' itu maksudnya dibutuhkan oleh orang kampung, tidak cukup lagi, sehingga perlu perluasan. Itu tanah masjid, lalu ditanamlah kubur. Ditanamlah kubur, dikuburkanlah. Tiba ditanam kubur, dikuburkanlah. Maka begitu terjadi itu kan orang tidak membutuhkan masjid untuk diperluas karena tidak tertampung lagi jamaah Jumat, maka wajib bongkar kuburan itu. Jadi kalau bahasa kita lebih mudah, ketika terjadi perluasan masjid yang memang itu tanah masjid, maka kuburan itu wajib dipindahkan, wajib dibongkar. Tapi masjidnya masjid jami', masjid yang memang orang berkumpul. Nah, kalau kita ini masjid cuma bukan masjid jami'. Nah, ini masjid nih Pak. Walaupun kita mengucapkannya manasah musalla, tapi dalam hukum fikih ini masjid. Semua peraturan masjid dapat. Tadi waktu Bapak salat tahiyat menasah atau tahiyat masjid? Tahiyat masjid lah. Ada yang berniat saya sengaja salat tahiyatul menasah karena ini menasah, mana ada tahiyat menasah. Orang kita mengubah-ubah nama masjid menjadi surau, langgar, menasah.
semua tanah yang telah diwakafkan untuk Allah, lalu didirikan bangunan dan dijalankan salat 5 waktu, dibuka untuk umum, maka itu sudah disebut masjid. Maka tanya takkan musalla, kita bilang nasa, padahal ini masjid. Maka iktikaf di sini boleh tak? Boleh. Tahiyatul masjid. Nanti Ramadan boleh iktikaf? Boleh. Cuma khusus Ramadan lebih utama iktikaf di masjid yang ada Jumatnya. Begitu nanti. Itu contoh yang menyebabkan boleh membongkar kuburan apabila terjadi perluasan masjid, yang kuburan itu menyebabkan terhalangnya perluasan dan itu tanah masjid, itu boleh. Contoh kasus keempat, kapan kuburan boleh dibongkar? Iza dufina ma'ahu mal min hulli aw ghairi, ketika ikut tertanam harta yang berharga, ya. Jadi ada perhiasan berharga, hulli itu perhiasan, ikut tertanam bersama jenazah, baik disengaja maupun lupa, atau jatuh sesuatu yang berharga dari seseorang, ya, ke dalam kuburan, jatuh, bukan harus milik si jenazah, tapi jatuh, dan pemilik perhiasan meminta untuk diambil. Bisa jadi pemilik perhiasan orang gali kuburan atau orang yang turunkan jenazah ke kuburan, karut cincin ke, jatuh cincin. Cincin itu harganya mungkin bisa jadi puluhan juta, mungkin emas murni sekian berapa banyak, contoh. Maka di saat itu kalau dia minta tolonglah cok kembali, misalnya minta untuk digali kembali, maka dibolehkan untuk membongkar kuburan. Dan ini terjadi melalui hadis dari riwayat Al-Hakim Abu Ahmad. Walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Mughirah bin Syu'bah jatuh cincinnya ketika menggali atau menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Mughirah mengatakan, khatimi, kata Mughirah, cincinku jatuh di dalam kuburan Nabi, sudah ditutup, cincinku jatuh di dalam, kata Mughirah. Fafataha mawdi'an fi fa akhazahu, maka lalu para sahabat menggali kembali kuburan Nabi di area yang diyakini tempat jatuhnya cincin, diambil kembali, dikembalikan kepada Mughirah, ya. Dibuat catatan oleh sebahagian ulama. Mazhab Malik mengatakan tidak boleh, lam yajuz nabshal qabr limalin qalil. Kalau hartanya sedikit tidak boleh. Masa jatuh uang Pak di kuburan, berapa jatuhnya? 50 ribu. Itu tidak boleh gali kuburan, tidak boleh. Tapi kalau jatuhnya jumlahnya besar, itu baru dibolehkan membongkar kuburan. Ya, besar itu biasanya emas, atau kita lupa mencabut dari bahagian jenazah. Misal jenazah pakai cincin, mungkin karena sibuk, cincin ini harganya mahal tuh, lupa cabut dari tangan jenazah, terkubur. Maka dibolehkan untuk menggali, dengan syarat harta itu berharga. Kalau tidak berharga, lupakan, jangan diambil kembali. Nanti paling waktu kita ambil dari cincin jenazah, ya paling nanti jenazahnya tanya, aku puka cok long ke kapan nak cuk. Nah itu bisa terjadi.
Jadi ini dibolehkan. Lalu kasus berikutnya, kapan boleh membongkar kuburan? Yaitu iza bala'a asy-syakhsu jauharatan li ghairihi. Kalau jenazah itu menelan mutiara, si jenazah menelan berlian atau mutiara, wa mata, lalu mati, wa talaba sahibuha, maka pemilik berlian meminta kembali, maka dibolehkan bukan hanya membongkar kuburan, tapi dibolehkan untuk syaqqa jawfah, membuka tubuh jenazah untuk mengambil jauharah tadi, mutiara tadi, dibolehkan. Itu kalau mutiaranya milik orang. Tapi kalau milik sendiri terserah. Ya, artinya kalau ahli waris melihat ini tidak mungkin lagi, ya sudah, tidak usah diambil lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata benda-benda berharga kalau tertanam bersama jenazah itu dibolehkan untuk mengambil. Dan tentu ini maksudnya kita ini pergi menghadap Allah bukan dengan membawa barang-barang dunia. Makanya tetap boleh gali kuburan karena tidak ada manfaat lagi barang-barang dunia itu. Kita punya emas banyak, tidak disuruh bawa ke kuburan, tapi disuruh bawa ke akhirat. Caranya emas itu berikan untuk sedekah, wakaf, hibah. Nah, itu yang disuruh. Sudah. Jadi ini perkara tentang kalau menelan sesuatu yang berharga. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang ibu hamil ketika meninggal dunia, wa fi batniha janin, di dalam perutnya masih ada janin, hayyun, yang masih hidup, menurut jumhur ulama boleh membelah perut si ibu. Berarti disesar lagi, sesar, ambil bayinya, walaupun jenazah ini sudah dalam keadaan siap-siap untuk dikuburkan. Bisa jadi melihat keadaan terjadi pergerakan di dalam perutnya, maka dibolehkan oleh jumhur ulama untuk membelah perut si ibu hamil dan menyelamatkan si bayi. Jadi tidak boleh mematikan si bayi yang diyakini masih hidup bersamaan dengan dikuburkan ibunya. Baik, inilah perkara-perkara tentang kebolehan membongkar kuburan. Jadi yang sudah kita bahas dua dulu, yaitu tentang menghormati kuburan, jangan duduk di atas kuburan, jangan jalan, jangan melangkahi, jangan tidur di atas kuburan, jangan buang hajat, jangan pakai sandal kalau mungkin, lalu jangan membongkar kuburan kecuali kasus-kasus yang telah disebutkan tadi. Kalau sekarang dalam dunia modern, Pak, kasus otopsi, dibongkar lagi kuburan untuk mengambil bukti. Apakah boleh? Ini fatwa ulama modern. Karena otopsi itu dulu tidak ada, sekarang dibutuhkan sebagai bahan penyelidikan terhadap si mayat. Kalau memang dibutuhkan sekali untuk menyelidiki siapa pembunuhnya, maka fatwa ulama menyebutkan boleh melakukan otopsi, membongkar kembali kuburan, mengambil DNA kuburan si mayat. DNA kuburan mana ada DNA-nya mayat, ambil DNA mayat, kemudian lihat di mana tempat dipukul, dicek segala macam, racun yang masuk, dibolehkan untuk menyelidiki sebuah kejahatan. Dulu di masa Nabi Musa, Allah cantumkan dalam Al-Quran kasus seseorang meninggal, tidak tahu siapa pembunuhnya, dipanggil Nabi Musa, lalu Nabi Musa diberi ilham oleh Allah biar jenazah ini yang memberitahunya sendiri siapa yang membunuhnya. Caranya cari ekor
dari seekor anak sapi. Ekornya yang dibutuhkan. Jadi nanti ekor itu disuruh libaskan ke jenazah, disuruh pukul jenazah begitu. Lalu jenazah itu nanti ceritanya hidup dan dia memberitahu siapa pembunuhnya. Makanya Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi. Ceritanya itu ceritanya tentang disuruh cari seekor anak sapi yang dibutuhkan cuma ekornya. Cuma orang Bani Israel ini orang keras kepala. Begitu Nabi Musa mengatakan cari seekor anak sapi, apa saja anak sapi dia dapat boleh. Lalu dia tanya, orang Bani Israel tanya apa ma launuha, bagaimana warnanya. Nanti ditanya lagi, ini yang boleh dibajak atau yang belum pernah membajak. Makin banyak ditanya, makin banyak jawaban Allah untuk memberi efek jera pada keras kepala mereka. Karena kita ini konsep beragama kan sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Enggak usah banyak kali tanya kenapa begini, kenapa begitu, karena tujuannya kita dapat surga selesai hidup dah. Bani Israel enggak begitu. Ulok-ulok. Bani Israel itu ulok-ulok dari dulu, Pak. Sampai sekarang ulok-ulok. Tapi PB aja dia ulok-ulok. PBB aja dia ulok-ulok sekarang. Nah jadi akhirnya karena banyak kali tanya, terpaksa mereka mencari sapi yang paling susah kriterianya. Harus sapi yang berbadan seperti warna kuning tapi yang seperti emas segala macam. Didapatkanlah sapi itu hanya pada satu anak yatim. Dan anak yatim itu waktu meninggal ayahnya telah berpesan nanti jual sapi ini sejumlah harga emas sebesar badan sapi baru kamu jual sapi ini. Ternyata datang orang yang tanya, dan itu sapi yang dimaksud dijual seharga emas seberat sapi ini. Apa dong kilo emas seberat sapi? Kumpullah uang Bani Israel itu untuk beli sapi itu. Itu akibat banyak nanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan banyak tanya. Banyak tanya. Nanti berat hidup nih kalau makin banyak tanya. Nah, itu tapi berlaku untuk Bani Israel. Kalau kita tak mengapa, yang kita carikan bukan sapi tapi pengetahuan. Nah, itu contohnya. Ya, berarti dari dulu otopsi itu tidak ada. Cuma ada kasus pernah jenazah bangkit lalu memberitahu siapa pembunuh dirinya. Nah, sekarang tidak bisa lagi, Pak. Bapak libas seekor sapi, tidak bangun jenazah sekarang. Tidak bisa lagi. Baik, saya berhenti di sini. Inilah tentang dua perkara dulu yang masalah menghormati kuburan.